Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kembali kami menghampiri tahta-Mu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih buat malam hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 138, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dengan tema kita pada malam hari ini, Dia yang akan menyelesaikannya bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita baca dalam ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud bisa berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pemegang kendali hidupnya, dan Dia pasti akan mengarahkannya untuk suatu tujuan akhir yang sempurna. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan itu Maha Tahu, sehingga Ia dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Seringkali kita sulit untuk menerima cara kerja Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi, bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita begitu menyakitkan, tetapi sebenarnya di atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang memegang kendali dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Contohnya adalah Yusuf yang diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu, dalam peristiwa tersebut seolah-olah Tuhan tidak peduli dan membiarkan Yusuf hidup dalam penderitaan. Tetapi pada akhir peristiwa itu nyata benar apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup Yusuf. Hal itu diakui Yusuf bahwa melalui perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya, Tuhan turut bekerja. Yusuf berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini terdapat di dalam Kejadian pasal 45 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sini juga Yusuf mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah karena campur tangan Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa hanya terhadap Yusuf saja Tuhan menyatakan jalan-jalannya yang ajaib. Tidak jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan juga punya rencana yang indah, yang besar dalam hidup kita, dan tidak pernah meninggalkan kita, asal kita setia padanya. Akuilah Dia dalam segala hal dalam kehidupan kita. Sebab di dalam Roma pasal 15 ayat 4 katakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan terus berikan kepada kami, agar setiap kami anak-anak-Mu boleh terus belajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Bapa yang baik, ajar kami untuk senantiasa menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami, karena hanya Engkau Allah yang menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami di dunia ini.
Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.